Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada subscriber pada Tilawah Quran Channel ya, yang masih setia menonton, berbagi. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan khususnya saya persembahkan kepada para qari pemula yang sangat semangat dalam belajar tilawah Al-Quran. Ya, baiklah sahabat tilawah Al-Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya mungkin kita agak sedikit lari daripada pembahasan kita tentang maqam tilawah. Ya, untuk pertemuan kali ini insyaallah saya akan sedikit berbagi bagaimana sih cara melatih kekuatan suara kita dalam bertilawah. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kekuatan suara berhubungan erat dengan pernapasan kita. Ya, jika pernapasan kita bagus, maka melatih kekuatan suara akan lebih mudah dilakukan. Maksud kekuatan suara di sini bukanlah kita harus berteriak secara keras, tapi kejelasan suara dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah terdengar dengan jelas dan jernih. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kapan baiknya kita melatih agar suara kita kuat? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sesuai dengan pengalaman saya pribadi, waktu yang tepat untuk melatih agar kekuatan suara kita kuat adalah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh saya sarankan kepada adik-adik qari pemula khususnya, coba kita rutinkan melatih sebelum subuh. Ya, di saat kita belum mengkonsumsi makanan ataupun minuman, sebelum subuh, setelah bangun kita wudhu, langsung kita coba membaca Al-Quran. Ya, insyaallah pada pertemuan ini kita ambil contoh pada surah Al-Fatihah. Ya, karena surah ini merupakan surah yang sering kita bacakan. Tiap saat kita bacakan surah Al-Fatihah. Jadi kita ambil saja contoh pada surah Al-Fatihah. Ya, sahabat tilawah, ya, kita lanjutkan. Setelah kita bangun, kita berwudu, ya, kita buka surah Al-Fatihah. Ya, kita di sini lengkapi dengan contoh. Ya, bagaimana cara melatih? Ya, kita di sini keluarkan suara kita. Ya, misalkan kita baca ta'awuz, jangan kita ambil bayati dasar. Ya, coba kita ambil bayati, ya maksud saya jangan kita ambil bayati tingkatan nada pertama. Ya, coba saja kita mengambil bayati dengan tingkatan nada jawabul jawab dan syuri, agar ini cara melatih yang bagus menurut pengalaman saya. Ya, misalkan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita langsung angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat tilawah Al-Quran, pasti kita menemukan suara kita serak pada saat itu. Ya, apalagi
pertama kita melakukan latihan ini pasti agak sedikit berat. Ya, insyaallah lama-kelamaan suara kita akan menjadi kuat. Ya, coba terus berlatih. Ya, kemudian kita lanjutkan. Bayati dengan tingkatan nada jawabul jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Maksimalkan kita wakaf. Jangan, ya sebaiknya kita wakaf jangan satu ayat. Ya, kita di sini berbarengan dengan melatih pernapasan juga. Ya, dengan melatih pernapasan, coba biasakan kita ngaji surah Al-Fatihah itu jangan satu ayat. Ya, ini intinya adalah dalam berlatih. Jadi kita bawa sekitar 3 atau 4 ayat. Misalkan pada pertemuan pertama kita wakaf di ayat ke-4 misalkan. Ya, contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita tambah satu ayat lagi. Misalkan sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini akan terus kita biasakan setiap hari. Setiap hari kita tambah, setiap hari kita tambah. Ya, ini untuk apa? Ini adalah untuk selain memperkuat suara kita, ini juga sangat bagus dalam melatih pernapasan. Ya. Di sini kita akan jelaskan juga dengan bagaimana cara berlatih pernapasan yang benar. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, ada beberapa cara melatih pernapasan. Ya, sebelumnya kita jelaskan pernapasan itu terbagi kepada pernapasan perut. Ya, ada pernapasan perut. Memang tidak bisa dipungkiri pernapasan yang baik sangat diperlukan dalam membaca Al-Quran. Ya, kita di sini membahas teknik yang efektif untuk melatih pernapasan, yaitu dengan pernapasan perut. Ya. Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu pernapasan itu terbagi kepada 2, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Ya, jadi untuk tilawah sahabat Al-Quran, pernapasan yang sangat kita inginkan adalah, yang sangat efektif adalah pernapasan perut. Tanda pernapasan perut adalah ketika sedang menarik nafas perut kita akan mengembung, sedangkan yang dinamakan pernapasan dada adalah ketika kita sedang menarik nafas, yang mengembung adalah dada. Ya, kita jelaskan di sini sahabat tilawah yang dirahmati Allah, beberapa cara melatih pernapasan perut. Ya, siapkan posisi tubuh dengan rileks, bisa berdiri, duduk atau bersila. Tegakkan punggung badan, tarik nafas dalam-dalam dengan perut, hitung mundur dari 10 detik. Perut usahakan full mengembung, lalu tahan selama 10 detik juga. Ya, kita praktekkan pada ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
sahabat tilawah, kita harus terus mengulang. Ya, terus mengulang. Di samping suara akan kuat, insyaallah nafas kita akan panjang. Ya, dalam posisi perut full mengembung, tahan perut hingga terasa keras. Ya, bisa kita cek dengan menekan-nekan perut. Ya, kemudian cara melepaskan, cara kita mengeluarkan nafas itu secara perlahan-lahan. Atur pengeluaran nafas kita serileks mungkin dengan sedikit membuka mulut sampai hitungan ke-10 sambil membunyikan ya. Selanjutnya ulangi langkah dari 1 dan 3, tarik, tahan, keluarkan dengan menambah durasi waktu secara bertahap ya. Jadi di sini kita langsung saya ke praktek bacaan tilawahnya ya. Kalau misalkan kita latihan pernapasan itu dengan kita menarik nafas, tarik, kita keluarkan secara perlahan ya. Tapi di sini kita akan praktekkan terus pada surah Al-Fatihah secara terus menerus ya. Jangan takut ataupun ragu untuk mengulang-ulang jika dalam satu durasi waktu kita masih terasa berat ya. Kemudian sahabat tilawah yang dirahmati Allah, berdoa, mintalah segala yang kita inginkan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu dan mengkaruniai suara yang bagus dan pernapasan yang memadai untuk kita. Jadi kita selain berlatih, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, kita praktekkan sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, ini adalah maqam jawabul jawab. Kemudian kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sahabat tilawah, kita ulangi terus, kita ulangi. Biarpun pada pertemuan pertama nafas kita pendek, kemudian pertemuan selanjutnya kita terus mengulang. Nah, mudah-mudahan nafas kita semakin hari akan semakin panjang, insyaallah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sahabat tilawah Al-Quran dan rahmat Allah, inilah contoh singkat bagaimana cara melatih pernapasan. Ya, ini bisa kita praktekkan khususnya qari pemula. Ya, kita praktekkan pada waktu yang sudah saya jelaskan tadi, itu sebelum subuh. Itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita melatih kekuatan suara dan melatih pernapasan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kita olahraga untuk sebagai penunjang agar nafas kita juga panjang. Ada banyak cara, insyaallah renang bisa, kita lari pagi bisa. Ada banyak olahraga yang insyaallah sebagai penunjang agar nafas kita panjang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.